Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about narrative text. Nah, kalian suka nggak sih baca buku cerita? Atau mungkin nonton suatu film, bisa itu film Disney atau film-film yang ada di bioskop seperti itu. Selain itu, atau mungkin kalian pernah mendengar storytelling. Semua teks itu adalah naratif teks ya, contoh-contoh dari naratif teks. Jadi story di dalam buku cerita, story dalam movie, story dalam storytelling itu semuanya adalah jenis naratif teks. Ya, jadi narrative text is imaginative story to entertain people. Jadi biasanya buatan ya hanya untuk menghibur si pendengarnya ataupun pembacanya. Jadi seringkali tidak nyata ya cerita naratif itu. Selanjutnya nih kita akan lihat nih what is the purpose of the text. Jadi social function dari teks naratif itu to amuse or entertain the reader atau the listener ya. Jadi untuk menghibur penonton atau pendengar, juga pembaca dari teks yang diberikan atau story yang diberikan. Ini adalah function dari naratif teks. Sekarang kita lihat yuk structure dari teks naratif. Nah, setiap teks itu pasti punya strukturnya ya. Kenapa? Karena kita diharapkan bisa menulis naratif teks di dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, teksnya berikut ini nih strukturnya. Miss akan membuatkan pola di sini ya. Pola yang pertama, garis lurus, itu adalah orientation. Pada orientation ini, kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalamnya. Dan itu awal cerita ya, background of the story. Jadi biasanya ini adalah awal dari suatu cerita. Setelah itu naik menjadi konflik atau complication. Pada complication ini terdapat problem atau masalah. Biasanya antara si antagonis dan protagonis. Antara karakter satu dan lainnya itu ada masalah, ada problem. Setelah memuncak, problemnya akan turun yaitu resolution. Pada resolution ini adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Akan berusaha memecahkan masalahnya dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu ya. Setelah itu biasanya di bagian akhir itu ada koda atau reorientation. Biasanya disebut begitu. Atau kamu pernah dengar moral value. Jadi setiap naratif story itu ada moral value yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi nggak cuma dapat entertainmentnya aja, tapi juga dapat moral value yang bisa kita pelajari sehingga dapat menginspirasi kita semua. Oke, ini adalah structure dari teks naratif. Well students, sekarang kita akan lihat yuk karakteristik atau linguistic features dari naratif teks. Yang pertama, kita menggunakan past simple tense. Boleh nggak sih pakai tenses past yang lain, misalnya past perfect, past continuous? Boleh ya, tentu saja boleh. Yang penting tensesnya menggunakan past. Kenapa? Karena itu diibaratkan story tersebut itu di retelling, diceritakan ulang, berarti sudah terjadi di masa lampau. Ibaratnya seperti itu. That's why menggunakan past simple tense atau tenses past yang lainnya. Selain itu juga ada adverb of time seperti once upon a time, long time ago. Nah, berikutnya terdapat juga direct dan indirect speech di dalamnya. Karena dalam bentuk story yang diceritakan ulang, maka ketika narator menceritakan ulang story tersebut, itu adalah disebut dengan indirect speech, berarti tidak langsung. Sedangkan di dalam teks naratif juga terdapat direct speech ya. Misalnya seperti ini nih, direct speech itu. Misalkan berikan contoh ya. Misalnya Snow White said, I'm so sad. Nah, kalimat yang ada di dalam tanda petik itu disebut direct speech. Jadi seolah-olah Snow White itu ngomong langsung seperti itu. Itu ya, I'm so sad. Itu adalah omongannya yang diucapkan langsung oleh Snow White. Jadi kalimat langsung atau direct speech. Dalam bentuknya seperti ini ya, kira-kira kalau direct speech. Kalau indirect speech seperti apa, Miss? Kalau indirect speech itu diceritakan
Seperti ini contohnya. Snow White said that she was sad. Begitu. Jadi tidak ada tanda dalam kurung atau tanda petik dua seperti itu, karena ini diceritakan atau indirect, tidak langsung. Nah, begitu ya. Sudah paham? Well, students, sekarang biar kalian tambah paham, kita lihat yuk contoh dari naratif teks berikut ini. Well, students, ini adalah contoh dari naratif teks ya. Judulnya adalah True Friends. Yuk kita baca dulu. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. Jadi suatu hari ada dua teman sahabat gitu ya, dua sahabat yang lagi jalan-jalan ke hutan bersama. Terus they knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. Mereka tahu bahwa sewaktu-waktu bahaya itu bisa datang. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Jadi mereka itu berjanji akan selalu bersama di dalam situasi apapun, mau itu berbahaya atau tidak. Ya, suddenly they saw a large bear getting closer toward them. Setelah itu mereka melihat ada beruang yang besar yang menghampiri mereka. One of them climbed a nearby tree at once. Jadi satu dari mereka itu buru-buru naik ke pohon dekat dia, tapi unfortunately the other one didn't know how to climb up the tree. Jadi yang satunya ini nggak bisa manjat. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Jadi karena dia nggak bisa manjat pohon, yaudah deh dia buru-buru rebahan, dia tahan napas dan dia berpura-pura mati begitu guys. Jadi dia pura-pura udah meninggal. Nah, setelah itu the bear came near the one who was laying on the ground. Jadi beruang itu menghampiri orang yang rebahan di atas tanah gitu ya. Di smellnya, it smelled in his ears. Lalu diciumnya hidungnya gitu ya, di smell, lalu slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Akhirnya dia pelan-pelan meninggalkan si creatures yang dikiranya sudah mati. Jadi dikiranya orang tersebut tuh udah mati. Jadi ditinggalin tuh sama beruangnya. After that, the friend on the tree came down and asked his friend that was on the ground. Nah, jadi temennya itu turun terus dia bertanya nih, "Friend, what did the bear whispers into your ears?" Jadi dia tanya, tadi si bearnya ngomong apa sih? Kata dia gitu. Ngebisikin apa? Kata si temennya itu. Terus the other friend replied. Jadi temennya yang tadi pura-pura mati itu ngomong, "Just now the bear advised me not to believe a false friend." Mulai sekarang bear itu sudah menasehatiku untuk tidak percaya pada teman yang fake. Begitu. Jadi temennya tadi kan mau enak sendiri, dia manjat pohon dan dia menyelamatkan dirinya sendiri ya. Dan dia lupa tuh sama temen yang satunya, dia nggak mau bantuin. Itu ceritanya. Nah, jadi moral value dari teks ini atau kodanya adalah we have not to believe a false friend ya. Kalau di sini ya katanya kita tuh nggak boleh percaya lagi sama temen yang fake. Nah, selain itu juga moral value-nya apa? Kita tuh harus tepat janji ya. We have to keep our promise gitu. Nggak boleh kita itu break the promise gitu. Gimana? Mudah kan? Ini jadi teksnya naratif teks ya. Kalian bisa lihat di sini structure-nya di bagian awal itu orientation, lalu di konfliknya terjadi konflik kan. Konflik tersebut adalah complication, lalu penyelesaian konfliknya disebut dengan resolution, dan terakhir ada reorientation atau koda, yaitu not to believe a false friend. Gimana? Sudah paham belum? Kita lihat ya sekarang, apakah teks ini menggunakan past tense? Nah, di sini ada ya, once upon a time there were, who were, they knew, lalu apa lagi? Promised, begitu ya. Lalu ada climb dan lain-lain. Nah, itu ada contoh-contoh past tense yang mana menggunakan verb bentuk kedua. Nah, selanjutnya apakah ada sequence of time-nya, adverb of time-nya? Ada ya, once upon a time. Di sini ada adverb of time
yaitu once upon a time. Lalu suddenly itu ada conjunction ya. Nanti bisa dilihat lagi deh ya. Selanjutnya apakah ada direct indirect speech? Nah, ini contoh direct speech ya, yang ada tanda petik atas duanya di atas itu adalah direct speech atau kalimat langsung. Sudah bisa belum menganalisis teksnya? Jadi True Friends ini menarik sekali ya ceritanya. Semoga kalian sudah paham mengenai naratif teks berikut ini. Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai naratif teks? Semoga kalian sudah paham ya. Now is your turn. Kalian akan membaca satu teks dan menjawab pertanyaan berikut ini ya sebagai tugas. Kita akan baca teks di sini. Kalian baca dulu. Kalian boleh pause dulu videonya ketika kalian membaca. Setelah itu, you can answer the question from the video here. Jadi kalian jawab ya pertanyaan berikut ini. Sebagai tugas, jangan lupa jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan kepada guru kalian atau kalian bisa tanya di kolom komentar. Well students, thank you for watching. See you next meeting dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. See you next meeting. Have a great day.